Hari ini ada penambahan kasus COVID-19 yang mencapai 8.369. Kasus COVID-19 di Indonesia tembus rekor. Tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan berdampak pada persoalan ekonomi sosial serta stabilitas keuangan. Pandemi COVID-19, saudara, juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Saya kira memang UMKM paling terdampak. Dampak COVID-19 kini menghantam banyak dunia usaha, salah satunya UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Fadila dengan NIM 2050-2040-1111-014. Saya dari Program Studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah dosen mengampu Bapak Nanang Saiful Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul UMKM Go Digital, Solusi di Masa Pandemi COVID-19. Saya akan menjelaskan dengan beberapa bagian, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja yang pertama yaitu abstrak. Artikel ilmiah ini berjudul UMKM Go Digital, Solusi di Masa Pandemi COVID-19, di mana artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apakah digitalisasi yang dilakukan pada UMKM mampu membuat UMKM bertahan bahkan berkembang di masa pandemi seperti ini. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah UMKM yang sudah bertransformasi menuju ekosistem digital mampu menjadi penopang perekonomian Indonesia. Lalu metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini yaitu metode kualitatif, di mana hasilnya nanti berupa uraian atau kalimat-kalimat. Lalu metode penelitian ini juga menggunakan metode riset pustaka, di mana sumber data diambil dari bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan baik itu yang tercetak maupun yang tidak. Dalam artikel ilmiah ini ditujukan bahwa digitalisasi UMKM dapat membuat UMKM bertahan dan berkembang di masa pandemi COVID-19 seperti ini karena adanya perubahan pola konsumsi daripada masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia, terutama di Indonesia, masih belum juga usai. Hingga pada tanggal 18 Desember 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia telah menyentuh angka 650.197 jiwa. Pandemi ini tidak hanya berpengaruh terhadap sektor kesehatan saja, tetapi berpengaruh juga terhadap sektor perekonomian. Hingga pada tanggal 5 November 2020, Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi. Ini dikarenakan sektor-sektor yang menunjang perekonomian Indonesia sedang tidak baik. Contohnya yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan juga sektor UMKM. Pandemi ini mempengaruhi perekonomian di sisi penawaran dan juga sisi permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan tidak bisa menghasilkan barang atau jasa seperti biasanya, dikarenakan sulitnya bahan baku. Lalu selanjutnya yaitu karyawan yang juga rentan terkena virus COVID-19. Di sisi permintaan, banyak konsumen yang mengalami penurunan daya beli, dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak COVID-19 mengalami penurunan pendapatan, dan bahkan juga ada yang kehilangan pekerjaannya. Dan juga dikarenakan adanya terbatasnya interaksi antar pedagang dan pembeli, sehingga pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh besar terhadap UMKM. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah membuat program digitalisasi UMKM, di mana program ini dimaksudkan untuk membuat UMKM masuk ke dalam ekosistem digital, sehingga masih bisa menjalankan usahanya walaupun di masa pandemi seperti ini. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah digitalisasi yang dilakukan pada UMKM mampu membuat UMKM tersebut bertahan meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua untuk mengetahui apakah dengan UMKM yang sudah go digital mampu menjadi penopang perekonomian Indonesia.
Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah sebagai sumber literatur mengenai digitalisasi UMKM beserta manfaatnya. Lalu untuk pemerintah, yaitu supaya pemerintah dapat menganalisis potensi apabila sebagian atau seluruh UMKM merambah ke ekosistem digital. Dan mahasiswa juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi mengenai UMKM go digital di masa pandemi. Dan yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini akan membahas 3 hal, yaitu UMKM, lalu UMKM go digital, dan yang terakhir yaitu pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Sakur, usaha mikro merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas pada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, di mana perbedaan dari ketiga usaha ini dilihat dari kekayaan dan omsetnya. Lalu yang selanjutnya ada UMKM Go Digital. UMKM Go Digital merupakan UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini, baik dalam pembelian bahan baku, promosi, pendistribusian, maupun pemasaran. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ruli Indrawan, mengatakan bahwa UMKM yang cerdas dan mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada akan banyak sekali mendapat manfaat atau keuntungan. Lalu yang selanjutnya yaitu pandemi COVID-19. Pandemi merupakan kondisi yang disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan pandemi merupakan organisme yang sebagian besar tidak memiliki kekebalan terhadapnya, dapat menular dengan mudah dari satu orang ke orang lain, dan menyebabkan penyakit parah. Sedangkan dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah yang menyerang banyak orang dan terjadi hampir di seluruh dunia. Dan pada kasus COVID-19, WHO menetapkan kasus virus corona sebagai pandemi karena semua orang berisiko tertular virus COVID-19. Lalu yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ada 3 subbab, yaitu jenis penelitian, sumber data, dan tahapan penelitian. Jenis penelitian pada artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, di mana metode penelitian ini adalah metode yang nantinya hasilnya akan berupa sebuah deskripsi atau uraian. Lalu sumber data. Sumber data pada penelitian ini menggunakan riset pustaka, di mana riset pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menghimpun data-data yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dan data-data ini bersumber dari bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan yang sudah ada, seperti buku-buku atau jurnal-jurnal, baik itu yang tercetak maupun yang secara elektronik. Lalu ada tahapan penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok, menggolongkan, dan mengesampingkan hal-hal yang tidak diperlukan. Ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan dan juga mencari data lain apabila diperlukan. Lalu yang kedua ada penyajian data. Penyajian data dilakukan setelah data direduksi, di mana dalam penyajian data ini data-data akan disajikan secara uraian, sehingga akan mampu dianalisis sesuai dengan tujuan. Lalu ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah proses terakhir. Data-data yang sudah direduksi dan disajikan ini akan ditarik kesimpulan, di mana kesimpulan ini akan menjadi jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu digitalisasi UMKM sebagai strategi bertahan di masa pandemi. Berdasarkan data resmi pemerintah yang diambil dari covid19.go.id, per tanggal 18 Desember 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah menyentuh angka 650.197 kasus,
Dan menurut data perkembangan kasus terkonfirmasi positif harian, pada tanggal 3 Desember 2020 ada 8.369 kasus baru, di mana ini menjadi kasus terbanyak harian yang pernah dialami oleh Indonesia. Lalu dengan ini juga Indonesia menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di wilayah Asia Tenggara. Karena kasus positif COVID-19 yang masih belum menurun, maka masyarakat juga belum bisa beraktivitas secara normal. Ini tentu saja berpengaruh terhadap banyak hal, yang salah satunya yaitu UMKM. Menurut pemerintah, penyebaran COVID-19 berpotensi berdampak secara langsung terhadap ekonomi, termasuk keberlangsungan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Direktur Eksekutif dan Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Budi Hanato mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19 sudah ada 72,6% pelaku UMKM yang mengalami penurunan kinerja seperti penurunan penjualan dan juga penyaluran modal. Selain itu, menurut staf ahli Menteri Keuangan bidang makroekonomi dan ekonomi internasional, Suminto menuturkan sebanyak 48,6% UMKM yang ada di Indonesia tutup akibat pandemi COVID-19. Maka dari itu, pada saat ini pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional telah menyalurkan bantuan langsung untuk seluruh masyarakat Indonesia dan berbagai macam sektor usaha yang terdampak COVID-19, termasuk juga UMKM. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, realisasi dana penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional per 9 Desember 2020 sudah mencapai 103,31 triliun atau setara dengan 89,19% dari total pagu anggaran yang mencapai 115,82 triliun. Seluruh kebijakan ini dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk membantu sektor UMKM supaya dapat tumbuh kembali atau bertahan meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Tentu saja apabila UMKM hanya diberi modal atau bantuan oleh pemerintah tanpa melakukan inovasi, baik dalam produk maupun penjualan dan pemasaran, maka UMKM akan sulit untuk membangun bisnisnya di tengah masa pandemi seperti ini. Maka dari itu perlu dilakukannya digitalisasi untuk para UMKM agar bisnisnya bisa berkembang meskipun pada masa pandemi. Digitalisasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu masuknya UMKM ke ekosistem digital. Contohnya seperti UMKM yang memasarkan dan menjual produknya melalui e-commerce yang sudah ada di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, OLX, dan lain sebagainya. Dan juga bisa melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki dalam acara Economic Challenge mengatakan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dari transformasi UMKM karena pola konsumsi masyarakat yang juga sudah berubah dikarenakan pandemi COVID-19. Perubahan yang dimaksud ialah para konsumen saat ini lebih memilih untuk berbelanja atau membeli suatu barang secara online karena itu dianggap akan mengurangi resiko penularan COVID-19. Ini juga dibuktikan dari hasil riset McKinsey pada Juni 2020, transaksi UMKM yang dilakukan melalui e-commerce tumbuh 26% dan mencapai 3,1 juta transaksi per hari. Kebiasaan seperti ini juga diprediksi akan bertahan lama hingga masa yang akan datang. Untuk mewujudkan program UMKM Go Digital ini, pemerintah mulai banyak melakukan kebijakan yang menunjang UMKM untuk masuk ke ekosistem digital, yaitu seperti melakukan program pelatihan UMKM yang telah diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2020. Lalu pemerintah juga berupaya dengan membangun tower-tower baru di berbagai daerah supaya akses internet bisa mencapai ke daerah pelosok. Dengan dilakukannya kebijakan-kebijakan tersebut, saat ini sudah ada 16% atau 10,25 juta pelaku UMKM yang telah terhubung dengan platform digital. Dan ini sudah melebihi target yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu sebanyak 10 juta pelaku UMKM. Lalu yang kedua yaitu UMKM Go Digital sebagai penopang perekonomian Indonesia. Dampaknya sektor UMKM oleh pandemi COVID-19 tidak bisa dianggap sebelah mata. Karena dari total jumlah unit usaha yang ada di Indonesia, 99,9%-nya adalah UMKM. Sehingga sektor UMKM berperan penting dalam menyumbang perekonomian Indonesia di mana kontribusi UMKM bisa mencapai lebih dari 60% terhadap PDB.
dan itu tidak bisa dianggap kecil. Selain kontribusinya dalam PDB Indonesia, UMKM juga turut memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk bisa membuka lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa membantu mengurangi tingkat pengangguran sehingga angka kemiskinan Indonesia bisa berkurang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, angka pertumbuhan yang dialami oleh UMKM selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2018, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 120 juta orang. Dan jika pada saat ini pelaku UMKM bisa menjalankan bisnisnya secara normal, maka akan menjadi angin segar bagi para tenaga kerja karena akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Melihat besarnya kiprah atau peran UMKM bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak mengherankan apabila UMKM dijadikan sebagai lokomotif pembangunan Indonesia. UMKM dapat menjadi solusi bagi Indonesia di tengah melonjaknya usia produktif atau bonus demografi dan juga meningkatnya jumlah tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Selain untuk mengatasi masalah UMKM yang mengalami kemunduran akibat pandemi, digitalisasi ini juga bertujuan untuk membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan diperkirakan pada tahun 2025. Jadi dengan dilakukannya digitalisasi pada UMKM, maka UMKM akan bisa berkembang dan karena menyesuaikan dengan kebiasaan yang saat ini sudah ada pada masyarakat. Lalu dengan diberlakukannya digitalisasi UMKM ini juga akan membuat ekonomi Indonesia semakin maju dan bahkan bisa menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu penutup. Di dalam penutupan terdapat dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada artikel ilmiah ini yaitu digitalisasi UMKM perlu dilakukan sebagai upaya yang tepat untuk mengatasi masalah pada sektor perekonomian, terutama sektor UMKM, yang terdampak langsung pandemi COVID-19 ini, yang hingga kini masih belum mereda. Digitalisasi ini juga dianggap akan berhasil meskipun masih dalam masa pandemi seperti ini, dikarenakan adanya perubahan pola perilaku konsumen, yang awalnya sering berbelanja atau membeli barang secara langsung, menjadi sering membeli barang secara online. Ini disebabkan karena untuk menghindari terpaparnya virus COVID-19. Dengan membangkitkan lagi sektor UMKM, juga akan mampu berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, di mana sektor UMKM ini akan membuka lapangan kerja baru dan juga mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Dan UMKM ini juga mampu berkontribusi lebih besar lagi terhadap PDB Indonesia. Dengan dilakukan digitalisasi UMKM, juga mampu membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu saran. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti secara langsung atau terjun ke lapangan. Tidak hanya dengan mencari data-data dari sumber-sumber seperti bacaan-bacaan, seperti buku-buku, dan juga jurnal-jurnal. Ini dimaksudkan supaya penelitian dapat memperoleh data yang lebih valid dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan terkait bagaimana efektivitas digitalisasi yang dilakukan terhadap UMKM dan juga bagaimana ketahanan dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dan juga supaya dapat mengetahui apakah ada kendala-kendala yang mungkin dialami oleh para pelaku UMKM yang akan masuk ke ekonomi digital. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua.